Perkenalkan, saya Nisya. Di video ini akan membahas tentang implementasi strategi Sentra Food Indonesia. Di video sebelumnya, strategi bisnis Sentra Food kedepannya akan bertumpu pertama pada market penetration dengan penguatan branding halal dan sehat, product development dengan berfokus pada diverifikasi produk alami, serta market development dengan berfokus ekspansi pasar global yang selaras dengan visi perusahaan untuk menjadi pemimpin industri makanan olahan berkualitas dan berdaya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, Sentra Food Indonesia menjalankan 3 program dari strategi utama. Pertama, program Sentra Halal dan Sehat, yaitu kampanye nasional tahunan yang mempromosikan produk halal dan bergizi melalui aktivitas edukatif dan promosi digital di kota-kota besar. Program Sentra Fresh Innovation Lab, yaitu program kedua, berfokus pada riset dan pengembangan produk sehat berbahan alami, melibatkan ahli dan pelanggan dalam HGD serta uji coba pasar terbatas. Program Sentra Global Expansion atau program ketiga merupakan inisiatif ekspor ke Singapura, UAE, dan Hong Kong dengan adaptasi produk dan kemitraan distributor diaspora untuk menjangkau pasar internasional. Adapun perubahan struktur perusahaan di Sentra Food Indonesia ini setelah memilih 3 strategi, yaitu program pertama yaitu struktur organisasi strategi market penetration Sentra Food Indonesia dirancang untuk mengoptimalkan ekspansi pasar dan peningkatan penjualan melalui pembagian fungsi kerja yang spesifik dan terintegrasi. Struktur organisasi Sentra Food Indonesia dirancang secara hierarki yang terintegrasi untuk menjamin tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. Di puncak struktur, RUPS memiliki otoritas tertinggi yang menetapkan arah strategis perusahaan melalui keputusan besar seperti pengesahan laporan keuangan, pengangkatan direksi, dan perubahan anggaran dasar. Selanjutnya, Dewan Komisaris bertugas menguasai kinerja direksi serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan. Dukung pengawasan diperkuat oleh komite audit yang memantau transparansi keuangan dan komite nominasi dan remunerasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia tingkat tinggi dan sistem penghargaan yang adil. Sekretaris perusahaan menjembatani komunikasi antara lembaga strategis sekaligus menjaga kepatuhan regulasi dan dokumentasi formal. Untuk teknis lainnya, audit internal bertugas memberikan pengawasan independen terhadap seluruh proses dan risiko operasional. Direktur utama sebagai pemimpin eksekutif tertinggi memastikan sinergi antara divisi dalam mencapai target strategis dan operasional yang ditetapkan RUPS dan komisaris. Di bawahnya, direktur mengkoordinasikan 3 divisi utama. GA dan HRD menangani pengelolaan fasilitas umum dan sumber daya manusia. Akuntansi dan keuangan berfokus pada pengendalian anggaran, arus kas, dan pelaporan keuangan. Divisi strategi menjadi pengarah pertumbuhan jangka panjang dan dibagi dalam 3 unit eksekusi utama, yaitu program yang akan dirancang oleh Sentra Food Indonesia. Nah, yang pertama itu ada market penetration, yaitu bertanggung jawab meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada melalui aktivitas promosi, riset pasar, dan komunikasi pemasaran yang terstruktur. Kedua, product development, di mana berperan dalam inovasi produk baru, uji pasar, dan optimalisasi kualitas produk. Ketiga, market development, bertugas memperluas cakupan pasar di wilayah dan segmen baru melalui kemitraan ekspor dan ekspansi distribusi. Di strategi ini, divisi yang dipilih atau ditetapkan yaitu pertama, divisi aktivasi penjualan, yaitu bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan program aktivasi penjualan yang langsung menyentuh konsumen dengan tujuan meningkatkan kesadaran merek dan konversi penjualan di berbagai kanal distribusi. Manajer pada fokus pada strategi dan koordinasi lintas fungsi, sementara staf melakukan eksekusi langsung di lapangan serta menjadi penghubung utama antara produk dan pelanggan. Divisi riset pasar yang menjadi tulang punggung analitik strategis, menyediakan informasi berbasis data yang krusial untuk pengambilan
keputusan pemasaran dan penjualan. Manajer berperan dalam desain dan validasi metodologi riset, sedangkan staf bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara terstruktur agar dapat digunakan oleh tim lintas divisi. Divisi komunikasi pemasaran berfungsi sebagai pengendali narasi merek, menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi. Manajer bertanggung jawab atas arah strategis kampanye dan relasi media, sementara staf menjalankan produksi konten sehari-hari, optimasi digital, serta interaksi dengan audiens secara langsung. Divisi distribusi penjualan yaitu mengelola aliran produk dari pusat ke pasar dengan memastikan ketersediaan barang yang optimal di setiap titik distribusi. Manajer menetapkan strategi penetrasi pasar dan memimpin tim sales, sedangkan staf mendukung operasional harian dengan koordinasi logistik, pelaporan stok, dan pencatatan outlet sekaligus menjadi mata lapangan untuk peluang ekspansi distribusi. Selanjutnya di sini ada struktur program kedua. Nah, yang pertama di sini akan ada divisi lead bank produk, bertugas merancang dan menyempurnakan produk dari sisi formulasi hingga siap diproduksi secara komersial. Manajer berfokus pada kepemimpinan proses inovasi dan standarisasi produk, sementara staf bertugas menguji, mendokumentasikan, dan memastikan kelayakan formulasi dari segi kualitas dan legalitas bahan. Divisi inovasi keamanan yang bertanggung jawab untuk menciptakan kemasan yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional, aman, sesuai regulasi. Manajer memimpin pengembangan strategis dan hubungan dengan vendor, sedangkan staf menjalankan desain teknis, uji kelayakan kemasan, serta pengawasan produksi kemasan dari awal hingga siap pakai. Divisi uji coba pasar yaitu menjembatani proses pengembangan produk dengan validasi pasar guna memastikan kesesuaian produk dengan preferensi konsumen. Manajer mengelola perencanaan uji pasar dan analisis data hasil uji, sedangkan staf mendukung eksekusi di lapangan, mendokumentasikan respon pasar, dan menyampaikan insight untuk menyempurnakan produk sebelum peluncuran massal. Divisi kualitas dan kepatuhan yaitu menjamin seluruh proses produksi dan pengawasan berjalan sesuai standar mutu dan regulasi keamanan pangan nasional maupun internasional. Nah, manajer memastikan sistem mutu terintegrasi berjalan baik dan perusahaan patuh pada ketentuan berlaku, sedangkan staf berfokus pada inspeksi harian, dokumentasi kepatuhan, serta dukungan teknis dalam audit dan pengujian mutu produk. Selanjutnya di sini ada slide struktur program yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi ekspansi wilayah yang berfokus pada pengembangan wilayah distribusi baru dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan akses logistik. Staf bertugas dalam pemetaan wilayah, administrasi kerjasama awal, serta pelatihan dan monitoring mitra lokal. Perannya penting untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun jaringan distribusi yang kokoh sejak tahap awal ekspansi. Kemudian ada divisi segmen baru, yaitu mengkaji potensi pasar yang belum terjangkau dan mengembangkan strategi untuk masuk ke dalam segmen khusus seperti vegan, ibu hamil, atau premium. Manajer menyusun pendekatan strategis bersama tim R&D dan pemasaran, sementara staf mendukung dengan riset konsumen, pembuatan persona, dan pelaporan tren perilaku. Tujuannya adalah membuka peluang pertumbuhan melalui penyesuaian produk dan pendekatan yang relevan. Divisi kemitraan strategis yaitu menangani inisiasi dan pengelolaan hubungan bisnis jangka panjang menjadi institusi atau jaringan penjualan besar. Manajer fokus pada negosiasi, perjanjian kerjasama, dan pengembangan model bisnis kerjasama, sedangkan staf mendukung proses komunikasi, dokumentasi, hingga pelaksanaan program. Fungsi ini krusial untuk membangun stabilitas pendapatan dan memperluas kanal distribusi B2B. Divisi penetrasi ekspor yang memimpin strategi ekspansi global dengan memahami regulasi ekspor dan preferensi pasar luar negeri. Manajer bertugas membangun kemitraan strategis dan menyelesaikan produk untuk pasar internasional, sementara staf mengelola dokumen ekspor, komunikasi logistik, serta pelaporan pasar. Divisi ini menjadi garda depan dalam membentuk atau membawa produk menembus batas negara dan membentuk daya saing global. Selanjutnya alokasi sumber daya program dari Sentra Food, yaitu alokasi anggaran dibagi berdasarkan 3 program. Program pertama, Sentra Halal dan Sehat, difokuskan pada penetrasi pasar domestik melalui aktivasi penjualan, riset pasar, komunikasi pemasaran, dan distribusi
Program ini melibatkan 4 divisi utama market penetration dengan anggaran sebesar 1,2 miliar. Program kedua, Sentra Fresh Innovation Lab, ditunjukkan untuk mengembangkan dan inovasi produk. 4 tim dari divisi product development terlibat di dalamnya seperti lead bank produk, inovasi kemasan, uji coba pasar, serta kualitas dan kepatuhan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar 950 juta. Program ketiga yaitu Sentra Global Expansion merupakan inisiatif ekspansi pasar luar negeri dan pembukaan segmen baru. Ini mencakup aktivitas ekspansi wilayah, pengembangan segmen baru, kemitraan strategis, dan penetrasi ekspor. 4 tim dari divisi market development terlibat dengan dukungan anggaran sebesar 1,5 miliar. Secara keseluruhan total anggaran yang disiapkan untuk mendukung ketiga program ini yaitu sebesar 3,65 miliar dengan berkomitmen kuat terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan kolaboratif lintas divisi. Selanjutnya, strategi market penetration yang bertujuan meningkatkan kesadaran preferensi konsumen terhadap produk halal bergizi dari Sentra Food Indonesia. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah 1,2 M dengan rincian 5 aktivitas utama, yaitu event kampanye di 4 kota besar, kemudian ada sampling produk pemeriksaan gizi gratis, promosi digital dan sosial media, promosi di marketplace, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Melalui 5 aktivitas strategi ini, program Sentra Halal dan Sehat diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar yang memperkuat citra produk sebagai pilihan yang sehat, aman, dan berkualitas. Selanjutnya ada alokasi program kedua. Program Sentra Fresh Innovation Lab merupakan inisiatif strategis Sentra Food Indonesia dalam mendukung pengembangan produk baru berbasis riset dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan tren konsumen. Program ini dilaksanakan oleh divisi Product Development dan dialokasikan anggaran sebesar 950 juta. Program ini terbagi dari 6 kegiatan utama. Pertama, riset bahan baku dan pengembangan resep, kemudian fokus group discussion, selanjutnya ada pembuatan prototype products, kemudian ada uji coba pasar, kolaborasi eksternal, dan terakhir ada evaluasi dan laporan. Secara keseluruhan, program Sentra Fresh Innovation Lab ini tidak hanya mendorong inovasi produk secara menyeluruh, tapi juga memastikan setiap tahap dilakukan dengan pendekatan ilmiah, berorientasi pasar, serta melibatkan kolaborasi lintas fungsi dari mitra eksternal. Hal ini memperkuat posisi Sentra Food dalam sebagai pelaku industri makanan yang adaptif, berkualitas, dan berbasis pada kebutuhan konsumen. Selanjutnya, alokasi program ketiga, di mana strategi ini adalah program Sentra Global Expansion, yaitu strategi ekspansi internasional yang dirancang untuk membuka akses pasar produk Sentra Indonesia ke 3 negara potensial, yaitu Singapura, Uni Emirat Arab, serta Hong Kong. Program ini dijalankan oleh divisi Market Development, di mana rincian kegiatan utama dalam program ini ada riset pasar di 3 negara, terus ada adaptasi produk dan kemasan, pelatihan tim ekspor internasional, distribusi uji coba produk, kemitraan distributor diaspora, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, tantangan dan solusi dari program Sentra Food Indonesia. Nah, program pertama dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah tantangan operasional yang perlu dihadapi secara strategis, di mana koordinasi logistik untuk pelaksanaan kampanye di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan menjadi salah satu hambatan utama untuk menjawab tantangan tersebut. Langkah efektif yang dilakukan adalah menyewa jasa logistik yang terpercaya untuk menunjukkan koordinator di masing-masing kota untuk memastikan kelancaran kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, pada kegiatan sampling, pada aspek promosi digital, dan untuk promosi di marketplace yang selanjutnya sangat penting untuk diterapkan. Melalui pendekatan solusi dan tepat sasaran, program pertama ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien, terjangkau untuk masyarakat secara luas, serta memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya, program 2 ini yaitu pelaksanaan program Sentra Fresh Innovation Lab, bisa dilihat di slide untuk tantangan dan solusinya. Selanjutnya, di sini ada program 3 yaitu Sentra Global Expansion, bisa dilihat juga di sini ada tantangan dan solusinya tersendiri. Dengan strategi yang menyeluruh dan berbasis riset mendalam, program 3 ini diharapkan mampu membangun pijakan yang kuat bagi pertumbuhan pasar internasional secara berkelanjutan. Nah, itulah tadi 3 program utama
utama Sentra Food, yaitu market penetration, product development, dan market development, berperan strategis dalam memperkuat posisi perusahaan di pasar. Market penetration berfokus pada peningkatan volume penjualan dan memperluas jangkauan. Product development bertujuan menciptakan inovasi produk dan kemasan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Sedangkan market development mendorong ekspansi ke wilayah baru dan segmen pasar yang belum tergarap, termasuk penetrasi ekspor, sehingga ketiga program ini sinergis mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan daya saing Sentra Food di industri pangan. Demikianlah penjelasan 3 program dan strategi perusahaan Sentra Food Indonesia. Terima kasih.